pertanyaannya kayak gini, kalau teman-teman di luar sana ada yang baru memulai Mas Gilang, Oke. mungkin punya modal nggak gitu banyak lah, say 5 juta atau 10 juta maksimal. Oke. Apa yang harus dilakukan pertama dan kesalahan apa yang harus dihindari tuh untuk, masuk pertama saat itu? Oke, ini menarik, ini menarik. Misalkan kita mau coba jadi, trader saham atau Mhm. kita mau masuk ke market. Mhm. Oke, kita punya modal terbatas 5 Mmm. juta, 10 juta misalkan ya. Mmm. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah pasti download sekuritasnya, Mhm. supaya kita bisa dapat akses jual dan beli. Mhm. Yang kedua adalah jangan beli dulu. Jangan beli dulu. Jangan beli dulu. Apa yang harus dilakuin? Pantengin IHSG selama seminggu. Oh gitu? Iya. Biar apa? Biar tahu alur ceritanya. Oh, nggak punya posisi dulu nih pokoknya Nggak nih? usah, jangan. Oke. Biar tahu alur ceritanya, saham-saham mana yang selalu hijau, saham mana yang selalu merah, lalu perhatiin transaksinya. Transaksinya kalau gede itu bisa triliunan ya. Mhm. Kecil itu berarti di bawah 50 M. Oke. Oke. Nah, abis itu, oke, udah hafal nih Mas Gilang, seminggu ini perbankan selalu ada di top 3 value, misalkan gitu kan. Nah, setelah seminggu itu, teman-teman pilih 1 atau 2 aja. Oke, Bebas, menarik. nggak usah ngeliatin itu saham apa, nggak usah liatin itu grupnya mana, nggak perlu ngeliatin dia lagi tinggi atau enggak, nggak usah belajar broksum, itu nanti aja. Yang perlu diperhatiin apa? Kalau udah tahu alur ceritanya, kayaknya seru nih Mas, saham ini nih gue suka nih, soalnya siang-siang tiba-tiba suka ARA, misalkan gitu kan. Pilih aja tuh dulu? Tapi belum beli ya. Oke. Nah, setelah Tandain seminggu, dulu ya? tandain dulu. Setelah seminggu, nanti kita akan, misalnya gue pilih, oh ada saham A, ada saham B misalkan. Lalu baru track seminggu terakhir, dia itu average harganya berapa. Oh, oke. Jadi ngapalinnya tuh ngapalin saham sama ngapalin harganya dulu. Karena ada dan sering terjadi, kalau saham udah nyentuh, misalkan nih dalam seminggu dia main di 500, 600, 700, balik lagi ke 500, entar ke 400, balik lagi ke 500, oh rata-ratanya 500. One day dia ke 200. Udah nggak usah pusing, beli aja. Karena dia pasti akan balancing. Oke. Itu yang pertama ya? Itu yang pertama. Oke. Jadi gini, Ya. kita punya satu portfolio yang kita kelola, itu hanya dipakai untuk beli satu saham. Jadi terlepas si saham itu lagi bagus transaksinya, lagi jelek transaksinya, bid overnya lagi berantakan, harganya di mana, pokoknya kita cuma trading satu aja. Untung kok. Oke. Berapa lama Mas untuk yang pertama itu nanti ditahannya? Apa sih? Yang tadi satu saham itu tadi? Oh, pokoknya kalau udah untung udah jual aja. Oh gitu. Oke, indikasinya di situ Iya, ya. karena Udah ngeliat average-nya karena yang kita tadi apalin ya. tuh average harganya. Oke. Gitu. Kalau misalkan ternyata average 500 terus tiba-tiba harga 1000, nalar kita kan tahu, oh ini harganya lagi tinggi. Oke, berarti memang ini fokusnya sense-nya dulu nih Iya, dibangun. Jadi betul. tahu bagaimana kemudian akhirnya memanfaatkan modal yang ada dengan saham yang terbatas untuk evaluasi lagi ke depannya. Betul, karena Oke. kebanyakan dari teman-teman retail adalah, oh gue langsung membuka sekuritas top up habis itu follow influencer. Iya. Oke. Ini sepertinya tidak bisa kita dalami lagi lebih lanjut ya. Ya, gue juga influencer. Oh iya, Tuh sama-sama. maksudnya Oke. itu salah satu cara. Cuma kalau pengen teman-teman tidak terdistraksi sama Betul, apapun, yakini sendiri dulu aja nih, yakini lihat dulu, sendiri. belajar sendiri, lihat-lihat Lu cuma ya. perlu trading di 1-2 saham aja, itu bisa untung kok. Nggak usah setiap ada IPO lu langsung buru-buruan ikut tuh belum tentu. Oke, menarik. Ini tentu jadi catatan ya teman-teman ya. Menarik juga gimana kemudian kalau yang mau mulai mungkin bisa ditambahin tuh jadi opsi juga gimana kemudian strategi yang bisa dilakukan. Oke, kita geser ke yang agak lebih santai, mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Mas Gilang, ada trivia Nanti Mas gue boleh nggak? Boleh dong. Info, ini kan gue kemarin bikin konten kan, terus gue tanya teman-teman lu mau nanya apa, gue diundang bursa nih. Boleh, nanti di boleh pertanyaan terakhir akan gue tanya. Siap, mantap. Sekarang kita ke trivianya dulu. Mas Gilang boleh pilih secara singkat, nggak usah dijelasin, nggak apa-apa. Oke. Saya mau ngeliat aja. Jawab cepat. Jawab cepet ya. Oke, siap. Yang pertama, trading atau investasi? Kalau sekarang trading. Buy the dip atau chase the breakout? Kalau sekarang buy the dip. Buy the dip. Momentum atau value? Momentum. Scalping atau swing? Scalping kalau sekarang. Oke. Averaging down atau cut loss? Averaging down. Fundamental atau technical? Enggak, dua-duanya. Apa tuh yang di tengah-tengah apa tuh berarti itu? Transaksi. Oke. Menarik, itu trivia yang dijawab oleh Mas Gilang gitu ya. Berarti udah menggambarkan gimana kira-kira perspektifnya Mas Gilang gitu ya.
Nah, untuk menutup podcast kita kali ini sebetulnya masih banyak Mas yang bisa kita obrolin, tapi sayang sekali kan waktunya terbatas nih. Iya nih, aduh. Saya ingin tutup dengan apa yang tadi Mas Gilang sudah bisikan ke saya, bahwa Oke. ada katanya pesan-pesan atau masukan atau mungkin yang ingin disampaikan oleh teman-teman Mas Gilang atau mungkin follower saya Mas Gilang di luar sana untuk Bursa Efek Indonesia. Monggo, monggo. Oke, jadi kemarin tuh gue happy sekali Mas diundang di Hmm. Cuan tuh gue happy sekali. Jadi kesempatan ini gue pakai sebagai apa ya, jembatan ala-ala lah. Jembatan, ya. Nih gue mau ketemu sama Bursa nih, teman-teman ada unek-unek apa mau Hmm. disampaikan. Akhirnya gue minta teman-teman kemarin berkomentar. Sebenarnya kalau ditanya mah banyak ya. Kalau ditanya banyak dan ada juga yang gue sudah tahu jawabannya. Tapi kalau kita lihat dari rasio pertanyaannya itu tuh munculnya berkali-kali. Tapi udah dipilih dong, nggak semuanya akan kita Nggak, sebut ya. Oke. kalau dilihat itu sebenarnya cuma ada 2. Yang pertama adalah teman-teman tuh masih mempertanyakan kenapa kok kalau ARA beberapa kali itu disuspend gitu kan, tapi kalau ARB itu enggak. Oke. Itu kayaknya teman-teman tuh sering kejebak di situ. Tapi memang kalau pertanyaannya itu ya memang kelihatan dari pilihan sahamnya teman-teman tuh. Oh, karena udah tahu ya Mas Gilang. Oh iya ya. dong, karena kan. Tapi nggak apa-apa, itu sering ditanya. Terus yang kedua, hindari. Sebenarnya ini susah sih, tapi ini tetap perlu ditanyakan. Boleh. Teman-teman tuh ada yang senang sama saham yang size transaksinya kecil tapi kenaikannya atau volatilitas tinggi, atau biasa kita sebut saham gorengan, gitu kan. Tapi sisi lain teman-teman juga nggak pengen ada itu. Oke. Jadi ada 2 sisi ya. Jadi ada 2 sisi. Karena mungkin buat teman-teman yang senang merasa itu adalah salah satu opsi dengan modal kecil dia bisa dapat gede kan gitu ya. Makanya dia nyari volatilitasnya tinggi. Tapi buat teman-teman yang tidak senang mungkin punya bad experience. Bisa nggak lebih di-review tentang volatilitas. Tapi balik lagi kalau kita bicara volatilitas berarti secara menyeluruh IHSG-nya juga kan sekarang lagi volatile banget. Oke, berarti 2 hal itu ya? 2 hal itu. Jadi ARB urusan dan goreng itu bisa diredam atau tidak, sama soal ARA dan ARB. Sama ini sama FCA. Bisa nggak FCA di-review lagi? FCA di-review lagi. Oke, ada 3 ya. Insya Allah mudah-mudahan. Tolong disampaikan. Siapa tahu ada rilis dari bursa. Siap. Tentu kan ini menjadi perhatian juga begitu ya bagi Bursa Efek Indonesia dan juga regulator pasar modal untuk kemudian bisa memberikan kenyamanan kepada investor atau mungkin teman-teman di luar sana yang memang menjadi capital market enthusiast biar semakin semangat gitu ya untuk di pasar modal Indonesia. Karena ini Mas, izin sekali. Yang perlu dijaga tuh bukan cuma trust dari big money atau foreign-nya. Tapi yang perlu dijaga tuh juga trust dari teman-teman yang tadinya nggak ngerti pasar modal, tapi hari ini tuh ngerti. Itu suatu kemajuan loh. Betul. Karena nomor SID bertambah juta-juta itu tuh salah satu prestasi kan bursa kan. Betul sekali. Dari situ harapannya juga dijaga trust dari teman-teman, walaupun modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi mereka rela loh masuk. Yang bahkan mungkin mereka sambil ngajar, sambil kerja, sambil jualan. Ada loh memberku yang sambil jualan gerobak tapi trading saham. Wow, keren. Itu menurutku ya agak berinding, tapi menurutku jangkauannya IHSG efek tuh udah sampai situ. Jadi kalau kita ini semua pihak jadi tidak nyaman, ya repot kan.